Bajidoran, kesenian rakyat asal Jawa Barat yang sukses memikat. Kini penggemarnya tak hanya kalangan orang tua saja, melainkan anak muda. Menariknya, grup kesenian Bajidoran yang tampil di angkringan kawasan Puncelut, Kota Bandung ini tampil tanpa bayaran sepeser pun. Mereka hanya mengandalkan saweran dari penonton. Sawerannya pun tak main-main. Dalam sehari, para pemain bisa mendapatkan saweran hingga 2 juta rupiah. Seru banget sih buat anak-anak muda. Dulu mah kan anak-anak bapak-bapak kayak gitu, ibu-ibu yang nontonnya. Sekarang alhamdulillah anak-anak muda juga ikut partisipasi sih. Seru banget kesenian Sunda ini mah. Bajidoran dari mulai sekarang itu lebih seru karena kita bisa menikmati suasana lagi galau sih. Kalau menurut anak muda itu bikin happy kita. Seru banget, seru, bikin happy gitu, biar senang-senang gitu. Seru banget pokoknya. Di tengah gempuran masifnya industri kesenian modern, para pelaku industri tradisional tak kalah eksis, tetap kreatif dan inovatif dalam menjaga eksistensinya. Seperti Bajidoran. Meski tradisional, namun tak kalah viral. Ya, tidak bisa dipungkiri, fenomena Bajidoran yang kini digandrungi kalangan muda-mudi Kota Kembang bermula dari salah satu angkringan di Puncelut, Ciumbuluit. Kesenian tari yang diiringi musik gamelan ini menjadi senjata utama untuk menarik pengunjungnya. Para pemain yang terdiri dari sinden, penari, bajidor, dan nayaga atau penabuh gamelan menghipnotis para penonton. Penonton tumpah, suasana auto pecah. Waktu dulu teh kayak semua saudara gini lihat ada bajidor pakai ini, masa di kafe ada bajidoran gitu kan, harusnya akustik. Kalau ini udah ada dangdut juga udah alah gimana gitu. Pas waktu udah ada bajidoran, kesini ada 1 kali, 2 kali pertemuan, 3 kali kesini anak muda semua kayak apa dugem Sunda gitu. Alhamdulillah rame, bukan bapak-bapak lagi, anak muda sekarang. Senang, bahagia ya, ada ngambil budaya Sunda. Iya. Bajidoran awalnya bernama Keliningan yang diambil dari nama sebuah instrumen dalam karawitan Sunda. Keliningan Bajidoran termasuk warisan budaya tak benda nasional yang berasal dari Karawang dan Subang. Hentakan kendang dan merdunya penyanyi sinden menjadi ciri khasnya. Penari dalam Keliningan terbagi menjadi 2 kategori. Pertama, penari dari grup kesenian yang mengadakan pagelaran. Yang kedua adalah penari simpatisan alias penonton atau warga yang ikut menari dalam pagelaran Keliningan. Nah, sebutan para penarinya adalah bajidor. Dulunya penari biasanya pemuda atau pria parubaya. Namun berbeda dengan zaman sekarang, perempuan pun ikut bergoyang. Uniknya, bajidor alias penonton tak sekedar menari, melainkan memberikan saweran. Sebenarnya bajidoran itu sebutan untuk para penyawer. Kalau keseniannya namanya jaipongan. Untuk kesenian jaipongan, kenapa sekarang berpindah nama? Mungkin belum berpindah nama sebenarnya, Mas. Kalau daerah Karawang sama Subang masih jaipongan sebutannya. Sebutan dari bajidoran itu dari sekitar 2008 sampai 2009. Sebutan untuk anak-anak muda Bandung karena belum tahu ini tuh kesenian apa sih. Makna yang paling utama itu adalah kesenangan, kegembiraan, keceriaan. Terutama penari ya, di penari itu keceriaan penarinya, kegembiraan penari. Nah, kalau jenis musiknya itu kelihatan karena dinamis musiknya. Dan musiknya juga lebih ke ngebeat gitu. Filosofinya bahwa orang Sunda itu selalu ramah, gembira, senang gitu. Tari jaipongan kreasi inilah yang merupakan perkembangan dan hasil inovasi seni bajidoran. Para penari memang menjadi aktor utama dalam pertunjukan. Persiapan pun tentu harus maksimal dan totalitas. Dengan riasan, kebaya yang digunakan, para penari menunjukkan aksi gemulai tari jaipongan.
Konsep bajidoran yang membuat para penari turun dari panggung untuk bergoyang bersama penonton kerap mendapatkan perlakuan negatif dari para pria hidung belang, terlebih saat mendapat saweran. Kalau diisengin pernah sih, kayak misalkan minta nomor atau toel-toel dikit tapi nggak pernah dilayanin. Responnya dicuekin, ya karena takut ya, soalnya nggak pernah ngelayanin yang rese. Tak hanya Nur Ashifa saja, Merlin sang sinden juga punya cara tersendiri agar tidak diganggu penonton iseng. Kalau aku kan sinden gitu ya, bukan penari. Ya aku sih galak galak sama penonton nih, kayak yang kayak gitu. Soalnya aku mah sinden gitu, bukan penari. Aku makanya ada batasannya gitu. Ya kalau mau nyawer aku ya mangga, tapi jangan jangan jahil gitu. Berbeda dengan Reva, selain mengalami hal serupa, perempuan yang sudah berkecimpung menjadi penari bajidoran selama 6 tahun ini bahkan pernah mengalami hal di luar nalar. Sebagai bentuk pencegahan hal yang tak diinginkan, Reva pun kerap melakukan ritual tersendiri yang konon dipercaya bisa memberikan keamanan saat pertunjukan digelar. Kan nanti teh bubuka nih, istilahnya teh bubuka. Kayak bubuka tuh lagu yang pertama. Nah kan kita tuh kayak nunduk gitu. Nah itu harus nunduk gitu teh biar ke diri kita nyati ngisi. Biar keisi. Jadi kan kalau misalnya teh banyak bercanda nih, enggak pernah keisi itu teh. Doa biar ya kuatin lah dirinya gitu, supaya hal-hal yang kayak gitu teh gak gampang masuk ke diri kita nyate. Itu aja. Ya Allah gitu, moga dilancarkan, moga nggak ada kejanggalan-kejanggalan yang lain kayak misalnya yang bisnis gitu. Itu aja sih, doa-doa ritual. Tak bisa dipungkiri, lantunan musik pertunjukan adalah lagu khas Sunda yang memiliki makna mendalam, seperti lagu Buhun Karuhun, Kembang Gadung, Bayu-Bayu, dan tembang lainnya. Lagu khas Sunda yang memiliki makna bentuk penghormatan pada para leluhur, terutama para leluhur yang sudah menciptakan kesenian bajidoran atau jaipongan. Kan dulu teh sempat manggung nih, teh aku teh lupa nggak ngisi gitu ya ke diri aku sendiri teh. Tiba-tiba ya ada lagu yang bikin aku nggak bisa nahan. Lagunya teh tahu kan Bang Bung Hidung, nah itu langsung masuk. Daka kita nyateh gimana ya, asa lemes, terus teh gak sadar diri, tiba-tiba pas udah sadar diri teh gak inget apa-apa, tiba-tiba si badan teh sakit. Namun hal aneh yang pernah terjadi tak membuat Reva undur diri. Kecintaannya pada kesenian Sunda membuatnya terus meniti karir sebagai sang penari. Perkiraan penghasilan yang didapat jika banyak penonton biasanya dari 500.000 hingga jutaan rupiah, namun berbeda jika sepi penonton. Paling 200, 300, paling gede itu teh. Tapi kalau minim banget penonton, paling gede 150-an atau 50.000. Makeup juga pasti harus ya. Terus juga nyiapin bajunya biar menarik ditonton. Terus juga kan ada tuh istilahnya pamflet buat di SW-SW-in. Jadi biar si orang-orang teh, wih ada bajidoran nih, jadi pada nonton gitu. Di sisi lain juga supaya gimana mandiri. Jadi dari kecil gak pernah minta-minta, pengennya teh kayak gitu. Jadi gimana ya, gak ngebebanin orang tua. Bajidoran kini perlahan mulai bangkit dan berkembang, terutama di kota Bandung. Harga paket pertunjukan pun mencapai puluhan juta rupiah. Siang malam kita paketan full dari misalkan dari jam 1 siang sampai jam 5. Nanti nyambung lagi habis beres isya dari jam 8 sampai jam 12 malam. Biasanya lebih dari sampai jam 2 sampai jam 1 gitu. Kita nargetkan buat fee bajidoran siang malam kita di 13 juta gitu. Full set semua sama sound,
gamelan, kita sound, lighting bawa juga. Sejak tahun 1950-an, kearifan lokal Bajidoran memang menghiasi perkampungan di wilayah Jawa Barat. Penampilan panggungnya kerap digelar pada pesta pernikahan, khitanan, penyambutan, ataupun hiburan rakyat selalu ditunggu hingga mampu menghipnotis para penontonnya.